Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya yang mulia ini untuk menunaikan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Hadis yang kita pelajari semakin mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya ada satu hadis yang sekilas sudah saya singgung. Kita coba mengulangi hadis ini. Semoga kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, karena masih singkat pada saat itu. Hadirin yang dirahmati Allah, an Abi Qallabah anna Aba Abdillah qala li Abi Mas'ud au Abu Mas'ud qala li Abi Abdillah sami'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sami'tan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi za'ama qal bi'sa matiyatur rajuli. Dari Abi Qallabah, sesungguhnya Aba Abdillah berkata, li Abi Mas'ud atau Abu Mas'ud berkata, Abu Abdillah berkata li Abi Abdillah kepada Abi Abdillah, ma sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi za'ama, apakah kamu mendengar yang dikatakan oleh Nabi tentang za'ama atau pada za'ama. Za'ama itu dugaan, menduga, ya. Qala bi'sa matiyatur rajuli. Jawabannya adalah yang demikian adalah seburuk-buruk kendaraan. Jadi kata za'ama, apa kaitannya dengan za'ama yang berarti dugaan, kemudian dengan seburuk-buruk kendaraan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim kata za'ama itu disebutkan beberapa kali. Ada za'ama, kemudian juga ada yaz'umu, juga dalam bentuk jamak yaz'umuna, dalam konteks keburukan, ya. Contohnya di dalam surat Al-An'am ayat 163 Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Orang-orang kafir itu menduga mereka tidak dibangkitkan. Katakanlah latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Katakanlah sungguh mereka akan dibangkitkan, bahkan yang telah mereka lakukan akan diberitakan, akan dilaporkan, akan diberitakan. Jadi kata za'ama di sini merupakan perilaku orang-orang musyrik, perilaku tercela. Ya, karena apa? Mereka mengira hidup ini mati, ya sudah selesai, tidak akan dibangkitkan. Tapi jawaban Al-Quran penuh dengan kepastian dan keyakinan. Kalimatnya dengan harfut taukidi, kata yang menunjukkan kepastian dan penegasan. La tub'atsunna, malah dua kata yang digunakan. La di sini dibaca pendek, yang berarti sungguh, benar-benar, ditambah dengan nun taukid la tub'atsunna. Nah, jadi sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Mereka awalnya menyangka, mereka menduga. Namanya dugaan tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa bukti.
Nah, ini yang pertama. Ada juga ayat yang lain, eh, wa qala hadza lillahi bi za'mihim wa hadza lisyurakaihim, ya, surat An-Nisa ayat berapa, ayat 60. Hadza lillahi wa hadza lisyurakaihim, ya, za'amal bizam hadza lillahi bi za'mihim. Jadi mereka menyangka dan menduga ini milik Allah, ini milik sekutu-sekutunya, ya, milik sekutu-sekutunya. Ada juga alam tara ilal ladzina yaz'umuna, apakah kamu menyaksikan, melihat orang-orang yang menyangka dan menduga mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, sementara mereka menyembah tauhid dan seterusnya. Ayat yang pada dasarnya kata za'ama itu disebutkan atau digunakan dalam konteks negatif, ya, di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang za'ama atau dugaan ini, jawaban yang disampaikan oleh beliau adalah bi'sa matiyatur rajuli, seburuk-buruk kendaraan. Nah, kalau kendaraan itu biasanya digunakan oleh seseorang untuk mengantarkan pada tujuan tertentu. Jadi agar sampai pada tujuan tertentu dia naik kendaraan. Ketika perkataan atau dugaan ini diidentikan dengan kendaraan, boleh jadi orang mengucapkan sesuatu karena dugaan biasanya kaitannya dengan ucapan, ya, bagian dari ucapan. Boleh jadi dengan ucapan itu dia berharap sampai pada satu maksud tertentu, ya, sampai pada maksud tertentu. Ternyata ketika dugaan itu digunakan untuk mengantarkan yang bersangkutan pada tujuan tertentu, maka sesungguhnya perkataan ini merupakan kendaraan yang paling lemah dan paling buruk. Boleh jadi, ya, dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi ternyata, ya, ketika tanpa dugaan ini tanpa bukti yang jelas, tanpa dasar, tanpa dalil, nah ini nanti muncul persoalan. Kenapa? Karena setiap yang kita ucapkan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan penjelasan yang lain, boleh jadi orang itu ketika menduga-duga sampai kemudian pada tataran bersumpah, pada tahapan bersumpah. Nah, sekarang ini hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu berhati-hati, ya, karena kadang yang kita baca, yang kita lihat boleh jadi benar, boleh jadi salah, langsung kemudian kita menduga-duga, langsung kadang mengambil kesimpulan, padahal belum tentu. Macam-macam, macam-macam tentang berita berkaitan tentang seseorang. Kita ini tidak tahu, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika di media sosial itu ada perdebatan. Boleh jadi yang mengawali perdebatan itu satu orang, Pak. Boleh jadi. Ya. Pertama dia menampilkan sebagai sosok yang pro, nanti dijawab sendiri sebagai yang kontra. Bisa nggak seperti itu, Pak? Bisa. Ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya tengkar sendiri, Pak. Ya, akhirnya tengkar sendiri. Akhirnya sosok ini kemudian yang jadi korban, nggak melok opo-opo, akhirnya jadi korban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kok dia melakukan seperti itu? Karena ada tujuan tertentu. Apakah tujuannya ingin membangun posisinya, atau tujuannya untuk mendapatkan haknya, atau boleh jadi mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan sahabat, ketika dua orang konflik untuk memperebutkan sesuatu, yang diperebutkan satu oleh dua orang, ya, kemudian sampai kepada Nabi dan lapor kepada Rasulullah. Rasulullah mengingatkan begini,
Aku tahu di antaramu itu ada orang yang pinter berargumen, lebih pandai ngomong, lebih pandai berdalih, dan lebih bisa meyakinkan. Kalau bahasa anak pesantren mungkin mantiknya itu, logikanya itu kuat, ya, logikanya itu kuat. Boleh jadi dengan hal seperti itu dia akan mendapatkan sesuatu padahal dia tahu itu bukan haknya. Bukan haknya. Kalau toh misalnya aku putuskan itu untuknya, ingat Rasulullah juga tetap manusia, mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu di dalam menghukumi sesuatu berdasarkan aspek lahiriahnya. Terlihat secara lahiriah bisa berargumen. Terlihat secara lahiriah dia bisa menunjukkan bukti-bukti. Tapi kata Nabi, ingatlah boleh jadi yang diucapkan itu dusta, bukti yang disampaikan itu palsu. Kalau misalnya aku tetapkan berdasarkan bukti dan sumpah atau persaksian palsunya itu, maka keputusan itu merupakan potongan api neraka. Ya. Ayat Al-Quran yang bercerita tentang ini surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan makan harta di antaramu dengan cara yang batil, kemudian untuk mendapatkan dengan cara yang batil itu apa yang dilakukan? Ya, bahkan sampai menghadap penguasa agar disahkan itu merupakan miliknya, padahal tidak, dan dia tahu itu bukan miliknya. Wa antum ta'lamun. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kata za'ama. Nah, ini penting kemudian kita ketika mendengar sesuatu atau melihat sesuatu atau membaca sesuatu, memastikan sumbernya, memastikan kebenarannya. Dan kita sebetulnya sebagai orang muslim itu, hadirin yang dirahmati Allah, memiliki piranti-piranti yang sangat lengkap. Bahkan dalam Islam itu sampai pada tataran jangan sampai terjadi sesuatu. Bukan ketika terjadi sesuatu bagaimana menyelesaikannya, itu iya ada. Tapi sampai pada tingkatan apa? Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi konflik. Walaupun kalau toh misalnya ada konflik, ada resep untuk menyelesaikannya. Tapi yang diinginkan bagaimana? Jangan sampai terjadi konflik. Nah, makanya ada ayat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ya, ada qiraah yang membaca dengan versi bukan dengan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Ada yang menggabungkan dalam pengertian tafsirnya fatabayyanu ay fatathabbatu. Klarifikasi dan dipastikan akurasinya. Boleh jadi clear tapi tidak tepat. Boleh jadi clear tapi tidak. Oh, iya ungkapan itu benar tetapi tidak tepat. Tidak tepat. Saya melihat bapak ini loh, dia itu enggak sholat. Ya, dia itu enggak sholat. Kenapa? Ya dia enggak sholat ke masjid. Padahal di rumah sholat apa tidak? Boleh jadi sholat. Boleh jadi sholat di rumahnya dan kita tidak mengetahuinya. Nah, ini fatabayyanu ay fatathabbatu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan pernah terjadi hampir saja ya kaum muslimin itu kan terjadi peperangan dan konflik. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai kaum ya dalam rangka untuk mengambil zakat dari mereka. Jadi diutus oleh Nabi, kamu berangkat ke kaum itu untuk ngambil zakat. Ternyata pulang enggak membawa zakatnya itu. Justru apa yang dilakukan? Yang dilakukan lapor kalau mereka tidak mau bayar, bahkan akan mencederai yang bersangkutan. Nah, kaum muslimin sudah siap-siap ini.
bahasa sekarang mau melabrak kaum itu. Tapi kemudian ternyata pimpinan dari kabilah itu datang, ditanya, apa benar kamu tidak mau membayar zakat? Loh, saya itu nunggu-nunggu, tidak ada utusanmu yang datang ke tempat kami. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah kemudian pentingnya kita di dalam berucap dan bersikap itu. Kalau tadi Al-Quran mengatakan kata za'ama itu konotasinya negatif, ya, di dalam perkataan karena tanpa dasar. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa jenis ucapan. Kalau digabung jadi satu, luar biasa. Oke. Apa itu? Ada yang disebut dengan qaulan sadida, ada yang disebut dengan qaulan layyina, ada yang disebut dengan qaulan karima, ada yang disebut dengan qaulun ma'ruf. Ya, coba kita perhatikan konteks ayat ini ketika menggunakan kalimat-kalimat ini. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Apa yang dimaksud dengan qaulan sadida? Qaulun shawabun. Ya, qaulun shawabun, perkataan yang benar, yang shawab. Panjenengan sering kalau mendengar ungkapan wallahu a'lam bissawab, Allah lebih tahu, Allah paling tahu tentang yang benar. Shawab itu benar. Nah, benar itu apabila yang diucapkan mutabiqun lil waqi', selaras dengan realitasnya. Ya, itu shawab. Jadi waqulu qaulan sadida, ucapkanlah, ungkapkanlah ucapan yang benar. Nah, ada dasarnya. Selanjutnya ada juga qaulan layyina, perkataan yang lembut. Perkataan yang lembut ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Diperintah oleh Allah untuk menghadap Fir'aun dengan mengatakan apa? Wa qula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, berangkatlah hadapi Fir'aun dan katakan kepadanya qaulan layyina, perkataan yang sopan, perkataan yang beradab. Ya. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sejarahnya Fir'aun itu bagaimana, Pak? Bagaimana sejarah Fir'aun? Ya. Yastahyuna nisa yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya, yudhabbihuna, kata dzabaha itu menyembelih, tapi ketika dzabbaha yudhabbihu itu menggorok, Pak. Kalau nyembelih itu jenengan sembelih ayam kan semestinya seret gitu aja kan, nyembelih ayam itu menyembelih. Tapi kalau yudhabbihu berkali-kali, diapakan kalau gitu, Pak? Digorok. Itu Fir'aun, Pak. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, dan membiarkan hidup yang perempuan. Nah, terhadap seperti itu Allah mengingatkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, wa qula qaulan layyina idhhaba, berangkatlah hadapi Fir'aun, ya, wa qula lahu qaulan layyina, ungkapkan ucapan yang sopan, yang santun, semoga saja yang bersangkutan sadar atau takut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang seperti itu ketika kita berdakwah itu, ya, boleh jadi menerima, boleh jadi tidak menerima. Yang bisa menjadikan orang itu mendapat hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha menjadi perantara saja. Jadi tadi ada qaulan sadida, ay qaulun shawabun, qaulan shawaban. Ada qaulan layyina, perkataannya benar, kemudian disampaikan secara santun. Ketika Nabi Musa mengajak Fir'aun kepada tauhid, ungkapannya benar apa tidak benar, Pak?
Benar. Qaulan layyina. Kemudian ada juga hadirin yang dirahmati Allah yang mengatakan kalau qaulan sadida itu yang dimaksud adalah ad-da'wah, ta'limul ilmi, ya, amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Qaulan sadida juga ada yang mengartikan yang dimaksud adalah dakwah. Jadi waqulu qaulan sadida, sampaikanlah dakwah. Ada juga yang berkata ay ta'limul ilmi, pelajari ilmu, ajarkanlah ilmu. Atau juga amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, setelah kita tahu qaulan sadida, kemudian qaulan layyina, ada juga qaulan karima. Ketika Allah memerintahkan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah serta berbakti kepada orang tua, untuk menyampaikan perkataan di hadapannya dengan qaulan karimah. Karim itu mulia, ungkapan ucapan yang memuliakan. Ya, ucapan dan ungkapan yang memuliakan. Ucapan dan ungkapan yang memuliakan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan cara menyampaikan dan juga terkait dengan pilihan-pilihan kata. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan bahasa Jawa itu luar biasa. Sebenarnya bukan hanya bahasa Jawa, bahasa daerah yang lain itu juga ada, Pak, pilihan-pilihan kata tertentu. Ini untuk siapa kata ini digunakan, untuk kepada sesama sejawat bagaimana, untuk ke yang lebih tua bagaimana, dan kemudian untuk yang lebih tua seperti apa. Pernah saya sampaikan, seorang psikolog teorinya itu yang disebut dengan kecerdasan ranking, ya, kecerdasan ranking. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan ranking ini? Yaitu bisa menempatkan orang pada tempatnya, bisa memperlakukan orang sesuai dengan posisinya. Kalau di dalam istilahnya bahasa Jawa itu bisa ngewongke, ya, bisa menempatkan orang pada tempatnya. Ini kecerdasan ranking. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ini juga bagian dari kecerdasan ranking. Nabi mengajarkan juga, bukan termasuk bagianku, bukan termasuk umatku yang tidak hormat pada yang tua dan tidak sayang kepada yang muda. Ini juga disebut dengan kecerdasan ranking. Nah, termasuk juga dalam, kalau di dalam hubungan profesional, okay, kepada teman sejawat, kepada pimpinan, kepada atasan, perlakuan orang beda atau sama? Beda. Dan memang seperti itu. Oke, memang seperti itu. Coba kalau kemudian kepada pimpinannya dia bahasanya menggunakan kata dan kalimat yang sama dengan teman sejawatnya atau dengan stafnya, bagaimana, Pak? Kurang ajar. Oke, kurang ajar. Termasuk juga pilihan-pilihan kata kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qaulan karimah. Kemudian ada juga qaulun ma'ruf, ya, qaulun ma'ruf. Di antara tafsir itu menyebutkan qaulun ma'ruf itu adalah ucapan yang diterima oleh hati. Okay. Ucapan yang diterima oleh hati. Nah, kata qaulun ma'ruf itu disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim ketika bicara tentang infak, tentang sedekah. Ya, Allah berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang ma'ruf serta ampunan lebih baik dibanding dengan sedekah, tapi diiringi dengan perkataan yang menyakitkan. Okay. Sehingga qaulun ma'ruf itu apa artinya? Qaulun ma'ruf itu perkataan yang diterima oleh hati. Pernah enggak kita mengatakan, aduh Rek,
omongannya nyelekit. Yang kena mana Pak? Yang kena hati, ya, yang kena hati. Nah, boleh jadi hatinya yang dirahmati Allah nyelekit itu. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama cara mengucapkannya yang salah, ya. Kemungkinan yang kedua yang hatinya sakit itu yang banyak salah. Lah iya, gimana ya? Omongan dari awal sampai akhir ceramahnya menyakiti aku semua. Yang salah siapa kalau gitu, Pak? Oh, jamaahnya nggak ada yang sakit kok dia sakit sendiri. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tadi untuk menghindari kata za'ama, za'ama yang perkataan tanpa bukti tadi itu yang bersifat dugaan, spekulatif, ada kaulan sadida, harus benar, kemudian juga sopan, benar, terus kemudian sopan, kemudian memuliakan, terus bisa diterima oleh hati. Ini gampang atau angel Bapak Ibu? Angel ya? Susah Pak. Makanya disebut waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Siapakah yang terbaik perkataannya? Jadi aslinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dakwah itu tidak menyakitkan perkataan. Ya, kenapa? Kalau yang dicontohkan oleh Rasul dan juga diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu diarahkan. Ya, cara ngomongnya dan sebagainya itu diarahkan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum, karena rahmat Allah kamu lemah lembut. Kalau kamu kasar mereka akan pergi. Nah, tapi ternyata orang-orang musyrik itu pergi meninggalkan Rasul. Apakah kemudian Nabi salah? Tidak, Pak. Apa yang disampaikan sudah benar, adab-adab dan etikanya juga sudah disampaikan atau diterapkan. Tapi kok mereka kemudian lari? Yang salah bukan Nabi Muhammadnya, tapi ya, kalau kita bahasa kita dasar mereka yang memang seperti itu. Dasar mereka yang memang seperti itu, tidak mau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita ketika ingin menyampaikan kebaikan Bapak Ibu rahmatullah, boleh jadi yang kita ucapkan itu benar, tapi caranya yang tidak tepat, atau juga ucapannya benar, tetapi waktunya yang tidak tepat, atau juga ya perkataannya benar, tetapi cara kita dalam menyampaikan berulang-ulang. Ya, biasanya kan begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Anak kita itu kalau kita tuturi, kita ingatkan dengan bahasa yang diulang-ulang, suka apa tidak suka, Pak? Enggak. Sekali sudah cukup sekali. Ya, sekali biasanya cukup. Tapi enggak mantep dan enggak marem kalau bagaimana, Pak? Akhirnya anak bagaimana? Sudah ngerti aku, sudah ngerti. Kan begitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang diamnya orang tua itu membuat anak itu takut. Diamnya orang tua itu membuat anak takut. Lapo, bapak kok diam, ibu kok diam, langsung merasa sendiri, Pak. Dibanding dengan apa, Pak? Langsung teriak-teriak. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan la taghdab, ya, jangan marah, itu untuk menyehatkan kita sebetulnya. Karena kan berapa saraf yang putus kan ketika marah itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis ini, kata za'ama oleh Nabi dikatakan bi'sa matiyatur rajuli, kendaraan yang buruk. Disebut kendaraan karena kadang perkataan ini digunakan untuk mencapai maksud tertentu, sampai pada tujuan tertentu, ibaratnya kendaraan. Ada orang yang sampai bersumpah demi mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ada orang yang bersumpah untuk membebaskan dirinya dari perbuatan yang sebetulnya ia melakukannya. Nah, kemudian juga boleh jadi dengan za'ama,
ya, dia ingin memecah belah dan sebagainya. Tujuannya tercapai, tapi kendaraan yang digunakan sangat lemah. Bi'sa matiyatur rajuli. Nah, resep Al-Quran tentang perkataan ini, ada perkataan yang benar, ada perkataan yang sopan, perkataan yang memuliakan, dan perkataan yang mengena hati lawan bicara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya masih satu tema, pada pertanyaan fi za'amu, kemudian jawaban dari Nabi juga seperti itu. Ada tambahan sami'tuhu yaqul, aku mendengar dia berkata, la'nul mu'mini kaqatlih, melaknat orang mukmin sama dengan membunuhnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada hal-hal yang didiskusikan, saya persilakan. Okay. Okay. Oh ya, okay. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah, qaulan baligh, baligh itu artinya mantap kalau bahasa kita gitu, mendalam, sehingga sampai kepada relung-relung hati, ya, sampai kepada relung-relung hati. Nah, qaulan baligh ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik itu bahasa yang digunakan. Kalau balaghah itu kan perkataan yang indah sehingga kemudian sampai kepada hati seseorang. Balagh menyampaikan, pesannya itu sampai, ya, pesannya sampai. Kemudian ada juga qaulan tsaqila, perkataan yang berat, perkataan yang mantap dan juga tegas. Ya, kalau termasuk apa? Termasuk kita baca Quran di malam hari, itu kan perkataan-perkataan qaulan tsaqila. Ya, Al-Quran itu qaulan tsaqila. Ya, jangankan manusia, jadi gunung, makhluk Allah itu tidak sanggup Pak menerima amanah. Amanah itu kan beragam, termasuk Al-Quran itu juga bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan yang berat, ya, perkataan yang berat. Nah, perkataan yang berat ini makna diantaranya adalah perkataan kita itu juga memperberat timbangan kebaikan kita. Nah, jadi ucapan bagian dari yang memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Contohnya apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ucapan subhanallah walhamdulillah itu ringan apa tidak? Ringan. Tapi kalau ditimbang bagaimana? Berat. Pernah nimbang Pak Jenengan? Enggak pernah kan? Karena kita yakin sebab diberitahu kan. Bahkan bukan hanya berat, memenuhi langit dan memenuhi semesta, memenuhi bumi. Oke, wallahu a'lam bishawab. Monggo, kalau ada yang lain yang ditanyakan. Iya. Oke. Setelah SP1 atau SP2, Pak? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak umrah bersama para sahabat. Dan saat itu Nabi dan para sahabat juga membawa hewan-hewan ternak. Ya. Ternyata oleh orang-orang Quraisy ditahan, tidak boleh masuk kota Mekah. Ya, tidak boleh masuk kota Mekah. Saya tidak hafal kisahnya, tapi kurang lebih seperti ini. Untuk negosiasi dengan Rasulullah agar Nabi tidak masuk kota Mekah, itu secara bergantian ada orang-orang yang diutus oleh orang Quraisy untuk menghadapi Nabi. Dan Rasulullah itu orang yang paling paham dengan lawan bicara, sehingga paling tepat untuk mengatur strategi. Ada tokoh yang diutus oleh orang Quraisy, orangnya ini orang soleh, untuk dalam tanda kutip nih, orang baik.
Ketika dia datang, Nabi melihat apa yang dikatakan oleh Nabi. Ayo, kambing-kambing, onta yang mau dikorbankan, tunjukkan. Ya. Apa maknanya? Maknanya kita ini mau masuk kota Mekah itu betul-betul mau ibadah. Ketika dia datang melihat, nggak pakai ngomong, melihat tanda-tanda, sudah balik lagi laporan, Muhammad lo mau umroh, mau ibadah. Tapi ada yang diutus oleh orang Quraisy, hadirin yang dirahmati Allah, punya pengalaman buruk bersama Abu Bakar, dan memang ini orangnya agak kurang ajar. Okay. Kemudian yang menghadapi siapa? Abu Bakar yang menghadapi. Kata dan ucapan yang disampaikan oleh Abu Bakar bagaimana, Pak? Sangat kasar. Okay, sangat kasar. Mohon maaf, sampai diantaranya itu yang saya ingat, umsus batrollata. Umsus itu kamu hisap itu, batrollata. Batr itu adalah klitorisnya si Lata berhala itu. Inilah, atau coba kalau bahasa Jawanya bagaimana? Kasar banget ya. Yang mengucapkan sinten, Pak? Abu Bakar. Abu Bakar itu orangnya bagaimana, Pak? Halus, lembut. Orang yang sehalus Abu Bakar ngomong dengan kalimat itu menunjukkan yang dihadapi siapa, Pak? Orang yang tingkat dalam kurang ajarnya bagaimana, Pak? Karena memang ucapan-ucapannya jelek dan ucapan-ucapannya buruk. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, likulli maqamin maqal atau likulli maqalin maqam. Setiap tempat itu ada ucapannya, ada ucapan tertentu. Ya, berarti apa? Ada saatnya. Al aslu, pada dasarnya kita sebagai seorang muslim itu yang keluar dari lisan kita nama, Pak? Qaulan sadida, qaulan layyina, qaulan karima, tadi ditambahkan qaulan baligha, qaulan tsaqila dan sebagainya. Aslinya seperti itu. Tapi boleh jadi menghadapi orang-orang tertentu bagaimana, Pak? Nah, seperti Abu Bakar tadi itu. Sing bagaimana, Ustaz? Ya apa ya gambarkannya? Karena ada juga ungkapan begini dalam bahasa Arab itu. Kalau orang merdeka cukup dengan isyarat, Pak. Tapi kalau budak itu harus dikepruk dulu, dibentuk dulu. Baru paham. Nah, siapa yang paling tahu? Yang paling tahu kita sendiri, Pak. Yang paling tahu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menempatkan kapan berkata seperti ini, kapan berkata. Jadi kata ada al-aslunya, ya dasar yang harus kita pegang betul, ucapan yang harus muncul dari kita. Sampai ada yang membuat istilah dan perumpamaan seperti ini, Bapak Ibu. Kita ini manusia, lobang-lobang yang ada di dalam tubuh kita, yang ada pada diri kita, hampir seluruhnya itu mengeluarkan kotoran. Sisa satu, ya, sisa satu ini, ya, mohon maaf nggih. Kalau di muka ini kan ada mata, ada mulut, kemudian ada telinga. Yang dikeluarkan apa, Pak? Kotoran atau apa? Kotoran. Apalagi bagian depan, bagian belakang. Yang dikeluarkan apa, Pak? Kotoran. Yang tersisa apa? Lisan kita, mulut kita. Kalau kemudian ternyata yang keluar dari lisan kita itu keburukan, berarti isinya kita itu apa, Pak, semuanya? Kotoran. Ya. Nah, ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu dijadikan oleh Allah sebagai bukti yang ada di dalam hati. Ya, jadi ada juga ungkapan kalau teko itu dituang keluar susu, maka isinya apa, Pak? Susu. Kalau yang dituang kemudian keluar teh, isinya apa? Teh. Kalau yang dituang keluar air putih, isinya air putih. Nah, kalau ternyata yang keluar dari lisan ini ucapan-ucapan kotor, dalamnya apa kira-kira, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga lisan kita, dan semoga lisan kita menjadi wasilah dan perantara memperberat timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyana wa yashfiya jami'a ikhwatina wa akhawatina. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.